Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bertemu melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Fathul Qarib. Jadi pada kesempatan ini kita telah sampai kepada fasal fi ahkamil ariyah, permasalahan tentang pinjam meminjam. Jadi sebelumnya kita telah membacakan fasal tentang ikrar. Langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun fi ahkamil 'ariyati. Bermula ini itu satu pasal pada menyatakan hukum-hukum 'ariyah. Jadi dalam pasal ini oleh musannaf akan membahas tentang bagaimana hukum hakam daripada 'ariyah, yaitu meminjamkan. Wahia bitasydidil ya'i fil asah. Bagaimana cara membaca 'ariyah? Wahia bitasydidil ya'i fil asah. Dan bermula dianya 'ariyah dibacakan dengan tasydid ya berdasarkan pendapat yang kuat. Jadi di sini terdapat ikhtilaf bagaimana cara membaca 'ariyah. Di dalam pendapat yang ashah, pendapat yang kuatnya adalah dibaca dengan tasydid. Ma'khuzatun min 'ara idza dhahaba. Kemudian bagaimana asal daripada kata-kata 'ariyah, di mana pengambilan daripada lafaznya ma'khuzatun min 'ara idza dhahaba, itu diambilkan daripada kata-kata 'ara ataupun kalimat 'ara idza dhahaba apabila maknanya bermakna zahaba. Jadi 'ara yang bermakna zahaba maknanya hilang. Zahaba ada dua makna, ada maknanya pergi, ada maknanya hilang. Jadi 'ara apabila bermakna zahaba, hilang, itu dikatakan apa namanya? Jadi 'ara ini berasal daripada ma'khud daripada 'ara. 'ariyah ma'khud daripada 'ara apabila bermakna zahaba. Wa haqiqatuha asy-syar'iyyah. Sekarang bagaimana hakikat daripada 'ariyah pada syara'? Oleh musannaf melanjutkan wa haqiqatuha asy-syar'iyyah, dan bermula hakikatnya 'ariyah yang syar'iyyah itu ibahatul intifa' min ahli tabarru'i bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi liyuraddu 'alal mutabarri'i. Jadi makna hakikatnya 'ariyah pada syara', hakikatnya 'ariyah yang syar'iyyah yang dinisbatkan kepada syara', yaitu membolehkan mengambil manfaat daripada ahli tabarru', ahli kebaikan,
bima yahillul intifa' dengan sesuatu yang halallah mengambil manfaat, bihi dengan sesuatu tersebut, ma'a baqa'i ainihi beserta kekal ainnya, barang atau sesuatu, liyuraddu, ya, seharusnya di sini liyuraddahu 'alal mutabarri'i, yang tujuan kenapa harus kekal ain, liyuraddahu 'alal mutabarri'i, supaya bahwa dapat dikembalikan akan sesuatu tersebut kepada si mutabarri', orang yang ahli tabarru' tadi. Jadi kita ulangi sekali lagi apa hakikatnya ariyah yang syar'iyah, yaitu membolehkan mengambil manfaat daripada ahli tabarru' dengan sesuatu yang halal mengambil manfaat dengan sesuatu tersebut, ma'a baqa'i ainihi beserta kekal ainnya sesuatu, supaya bahwa dapat dikembalikan sesuatu tersebut kepada si mutabarri', ahli tabarru'. Kemudian sekarang apa syarat daripada mu'ir? Jadi di dalam bab fasal ariyah ini ada 3 istilah. Yang pertama mu'ir. Mu'ir ini adalah orang yang meminjamkan. Yang kedua mu'ar. Mu'ar adalah barang yang dipinjamkan. Yang ketiga musta'ir. Musta'ir adalah orang yang meminta pinjam. Jadi mu'ir yang meminjamkan, mu'ar barang yang dipinjam, musta'ir orang yang meminjam. Kemudian sekarang bagaimana syarat daripada mu'ir? Wa syartul mu'iri sihhatu tabarru'ihi. Dan bermula syarat mu'ir, orang yang meminjamkan, itu sah tabarru'nya si mu'ir. Jadi yang menjadi mu'ir itu adalah orang yang sudah sah tabarru'. Maksudnya dia sudah baligh dan berakal. Wa kaunuhu malikan limanfaati ma yu'iru. Kemudian syarat yang kedua, dan bermula keadaannya si mu'ir itu pemilik bagi manfaat barang yang dipinjamkan. Syarat yang kedua, keadaan si mu'ir adalah pemilik manfaat barang yang dipinjamkan. Kemudian oleh musannaf melanjutkan, faman la yasihu tabarru'uhu, maka bermula siman yang tidak sahlah tabarru'nya man. Jadi orang-orang yang tidak sah tabarru', tidak sah berbuat tabarru', mana contohnya, yaitu kasabiyin wa majnunin, seperti sabi dan orang gila. La tasihu i'aratuhu, niscaya tidak sahlah meminjamkannya. Jadi kalau orang tersebut dia bukanlah orang yang ahli tabarru', seperti sabi dan orang gila, maka mereka tidak sah meminjamkan barang kepada orang lain. Wa man la yamlikul manfa'ata ka musta'irin la tasihu i'aratuhu illa biiznil mu'iri. Dan bermula orang yang tidak memiliki ia akan manfaat. Dia bukan pemilik manfaat dari barang tersebut. Contohnya mana? Seperti si musta'ir, orang yang meminjam barang kepada orang lain. Si musta'ir, dia bukan pemilik, tapi dia hanya meminjam barang tersebut untuk digunakan.
La tasihu i'aratuhu, jadi orang seperti itu tidak salah meminjamkannya barang illa biiznil mu'ir, kecuali sudah ada izin daripada si mu'ir, orang yang meminjamkan. Nah, jadi orang yang tidak memiliki manfaat seperti orang yang meminjam kepada orang lain, dia tidak boleh, tidak sah meminjamkan barang yang dia pinjam tersebut kepada orang lain, kecuali ada izin daripada orang yang meminjamkan. Wa zakaral musannifu dhabital mu'ar fi qawlihi. Kemudian sekarang oleh musannif menyebutkan dhabit, akan dhabit daripada mu'ar, barang yang akan dipinjamkan, fi qawlihi, pada perkataannya musannif. Nah, jadi sekarang musannif ingin menjelaskan dhabit daripada barang yang dipinjamkan. Apa kata musannif? Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi manfa'atan mubahatan ma'a baqa'i 'ainihi jazat i'aratuh. Dan bermula tiap-tiap barang yang mungkinlah mengambil manfaat dengannya barang akan sebagai manfaat yang mubah beserta kekal ainnya barang, niscaya bolehlah meminjamkannya barang. Nah, jadi ini adalah dhabit daripada benda yang dipinjamkan. Nah, ini adalah dhabit daripada benda yang sah ataupun boleh untuk dipinjamkan. Apa dhabitnya? Setiap sesuatu yang mungkin untuk diambil manfaat, dan manfaat tersebut adalah manfaat yang mubah, beserta dia itu kekal ainnya, niscaya boleh dipinjamkan kepada orang lain. Itu adalah dhabitnya. Maka keluar daripada dhabit ini, fakharaja bimubahin. Yang pertama keluar dengan kata-kata mubah, maka keluar dengan kata-kata mubah di dalam dhabit tadi alatul lahwi. Nah, jadi tadi di dalam dhabit ada dikatakan mubahan. Keluar daripada mubah oleh alat lahwen, alat musik seperti gitar, biola dan sebagainya. Fala tasihu i'aratuha, maka alat lahwen tersebut tidak sahlah meminjamkannya, alat lahwen. Nah, itu keluar yang pertama. Yang kedua, wabi baqa'i ainihi, dan keluar dengan kata-kata kekal ainnya, i'aratu syam'ati lil wuqud, meminjamkan lilin untuk membakar. Meminjamkan lilin kepada orang lain untuk dia bakar, dia pakai. Nah, itu juga fala tasihu, maka tidak sah. Nah, jadi yang pertama tadi mubah, kemudian kekal ain. Nah, jadi kalau tidak kekal ain seperti lilin yang dipinjam untuk dibakar, maka tidak sah, karena lilin itu setelah dibakar dia ainnya akan mengurang ataupun bahkan akan habis. Nah, jadi tidak sah meminjamkan lilin. Kemudian wa qawluhu, dan perkataannya musannif, iza kana manafi'uhu athiran. Nah, jadi keluar sambungan daripada dhabit yang dikatakan oleh musannif di dalam matan, wa qawluhu manafi'uhu athiran, dan bermula katanya musannif apabila adalah manfaatnya barang itu atharan, itu asar, bekasan. Mukhrijun lil manafi'allati hiya a'yan. Nah, itu mengeluarkan bagi manfaat-manfaat allati yang dianya manfaat itu ain. Jadi dari kata musannaf idza
kanat manafi'uhu athiran mukhrijun limana fi'illati ya a'yan. Daripada kata musannaf apabila manfaatnya itu bekasan, itu mengeluarkan manfaat yang merupakan ain. Nah, jadi yang menjadi manfaat itu disyaratkan dia mesti manfaat bekasan athar. Bagaimana contoh daripada manfaat athar? Misalnya kita meminjam mobil kepada si Z untuk pergi ke Medan. Nah, jadi yang mana asar dari manfaat tersebut? Sampainya kita ke Medan, ke tujuan dengan menggunakan mobil tersebut, itulah yang dikatakan dengan asar. Ataupun meminjam pisau untuk memotong sayur. Nah, jadi asar di situ apa? Ya, jadi tercapai tujuan kita dalam hal memotong sayur tersebut. Selesai kita memotong sayuran, itulah yang dikatakan dengan asar. Nah, jadi asar itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Nah, jadi apabila manfaatnya itu asar, jadi meminjamkan sesuatu itu disyaratkan manfaatnya tersebut mesti dia itu atharan, bekasan. Ya, jadi daripada kata-kata manafi'uhu atharan mengeluarkan manafi'ul lati ya ayan. Nah, mengeluarkan yang menjadi manfaat itu ain. Nah, jadi yang diambil manfaatnya bukan athar tapi ain. Nah, itu tidak boleh. Mana contohnya? Ka'i'arati syatin li labaniha, seperti meminjamkan kambing untuk diambil susunya. Itu tidak sah pinjam. Wa syajaratin li thamaratiha, dan meminjamkan pohon untuk diambil buahnya. Wa nahwi zalika, dan seumpama demikian. Fa innahu la yasihu, maka sesungguhnya tiap-tiap tersebut itu tidak sah. Nah, jadi tidak sah meminjamkan sesuatu yang diambil manfaatnya ain. Yang sah bagaimana? Yang sah adalah meminjamkan sesuatu, manfaat yang diambil adalah atharan, bekasan. Kemudian timbul masalah. Misalnya, falau qala li syakhsin, maka jikalau berkata bagi seseorang, khud, nah, ada seorang si Z misalnya berkata kepada seorang yang lain, apa yang dia katakan? Khud hadhihi syah, ambil olehmu akan ini kambing. Faqad abahtuka darraha wa naslaha, karena sungguh telah aku bolehkan kamu akan dirinya kambing dan zuriyahnya kambing, keturunannya kambing atau anaknya kambing. Nah, ambil olehmu ini kambing karena aku telah membolehkan kepadamu kambing tersebut dan juga beserta anak kambing tersebut. Nah, jadi kalau begitu kejadiannya, nah, itu apakah boleh bagi orang tersebut memakai kambing dan anak kambing tersebut? Nah, bagaimana status kambing tersebut apabila kejadiannya seperti ini? Nah, jadi oleh musannaf melanjutkan fal ibahatu sahihatun wasyatu ariyatun. Jadi kalau begitu kejadiannya, maka fal ibahatu sahihatun, maka bermula ibahah, membolehkan tersebut itu sah. Sah dibolehkan kambing beserta anak kambing tersebut itu sah. Wasyatu ariyatun, dan bermula kambing tersebut berada dalam status pinjaman. Kemudian oleh musannaf melanjutkan lagi, wa tajuzul ariyatu mutlaqan, dan bolehlah
meminjamkan hal keadaan mutlak. Bagaimana maksud hal keadaan mutlak? Min ghairi taqyidin biwaktin, daripada ketiadaan mengkaitkan dengan waktu. Wa muqayyadan bimuddatin, dan juga boleh yang dikaitkan dengan waktu. Artinya biwaktin. Arti daripada bimuddatin yaitu biwaktin. Nah, jadi di sini oleh musannaf ingin menyampaikan kepada kita, jadi dalam hal pinjam meminjam ini boleh seseorang itu meminjamkan sesuatu secara mutlak. Maknanya tidak dikaitkan dengan waktu boleh, dikaitkan dengan waktu juga boleh. Sah kedua-duanya. Bagaimana contohnya? Ka'artuka hadzal sauba syahran. Ya, ini contoh meminjamkan sesuatu yang dikaitkan dengan waktu. Contohnya seperti aku pinjamkan akan engkau akan ini pakaian akan 1 bulan. Nah, jadi itu peminjaman pakaian tersebut dikaitkan dengan waktu, yaitu waktu 1 bulan. Nah, ini contoh yang dikaitkan dengan waktu. Wa fi ba'dhin nusakhi, dan ada di dalam niskhah, ibaratnya bukan wa tajuzul ariyatu mutlaqan. Nah, jadi dalam satu niskhah ibaratnya begini. Nah, bagaimana? Wa tajuzul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddatin. Nah, dalam satu niskhah matan takrib yang lain ada ibarat wa tajuzul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddatin. Dan bolehlah meminjamkan ariyah hal keadaan mutlak lagi yang dikaitkan dengan waktu. Nah, jadi bedanya apa? Kalau yang di atas mutlaqan, tidak menggunakan ta ta'nes. Kalau di bawah mutlaqatan. Nah, jadi bedanya terdapat pada ta ta'nesnya. Mutlaqan dan mutlaqatan. Kemudian walil mu'iri ar-ruju'u fi kullin minhuma mata sya'a. Dan boleh bagi si mu'ir, orang yang meminjamkan tersebut, oleh rujuk, meminta kembali, fi kullin, pada tiap-tiap, minhuma, daripada keduanya. Keduanya yang mana? Yaitu yang pertama, yang dikaitkan dengan waktu. Nah, yang pertama yang mutlak. Yang kedua, yang dikaitkan dengan waktu. Jadi boleh bagi si mu'ir rujuk pada tiap-tiap keduanya, yaitu mutlak yang pertama, yang kedua muqayyad biwaktin. Nah, jadi boleh dia rujuk mata sya'a, kapan-kapan ia kehendaki. Nah, jadi kalau ada seseorang meminjamkan barang kepada orang lain, baik meminjamkan secara mutlak ataupun dia pinjamkan dengan dia kaitkan dengan waktu 1 minggu, 1 bulan, ataupun sebagainya, itu boleh dia rujuk kembali kapan dia inginkan. Nah, karena itu adalah pinjaman milik si mu'ir. Jadi bebas kapan dia meminta, maka harus dikembalikan. Wahia madmunatun. Salah, ini matan takrib. Nah, salah baca. Kemudian oleh musannaf melanjutkan, wahia ay al-ariyatu iza talifat, dan bermula dianya, ay artinya ariyah, apabila hilang ianya ariyah, pinjaman itu,
La bisti'mali ma'zunan fihi, bukan dengan mengisti'malkan yang diizinkan padanya. Nah, jadi kalau pinjaman itu hilang, sedangkan penggunaannya bukan penggunaan kepada sesuatu yang diizinkan. Nah, misalnya yang dipinjamkan adalah kereta. Jadi kereta tersebut digunakan bukan pada tempat yang layak, pada tempat seharusnya. Nah, jadi dipinjamkan kereta untuk pergi ke pasar misalnya, tapi dia gunakan kereta itu untuk pergi ke gunung. Nah, maksudnya digunakan kepada tempat yang tidak diizinkan penggunaannya. Maka kalau hilang, madmunatun 'alal musta'ir biqimatiha yauma talifaha. Itu dibayarkan di atas ataupun kepada si musta'ir, orang yang pinjam, dengan harganya ariyah pada hari hilangnya. Nah, jadi kalau si musta'ir, orang yang pinjam itu menghilangkan barang yang dia pinjam, sedangkan penggunaannya terhadap barang tersebut bukan kepada tempatnya, tidak sesuai tempat, tidak dia gunakan barang tersebut kepada sesuatu yang memang diizinkan, maka ariyah yang hilang tersebut dibayar oleh si musta'ir dengan harga pada hari hilang tersebut. Jadi harganya harga pasaran di saat hari kehilangan benda tersebut. La biqimatiha yauma talabiha, bukan dengan harganya ariyah pada hari tuntutnya ariyah. Bukan dibayarnya dengan harga pada hari tuntut, maksudnya pada hari si mu'ir menuntut barang yang telah dihilangkan tersebut. Nah, jadi bukan pada hari yang dituntut, tapi pada hari kehilangan. Wala biaqsal qiyami, dan juga bukan dengan sekurang-kurang qimah. Nah, sekurang-kurang yang harga yang dihargakan. Jadi tidak dibayar dengan harga yang paling minimal. Ya, aqsa ini apa, harga minimal ataupun harga tinggi. Nah, tinggi. Biaqsal qiyami, dan juga tidak dibayar ariyah tersebut dengan setinggi-tinggi harga, dengan setinggi-tinggi yang dihargakan. Fa in talifat bisti'malin ma'zunan fih, maka jika hilang ianya ariyah dengan menggunakan, mengisti'malkan yang diizinkan padanya. Jadi kehilangannya tapi penggunaannya dia gunakan pada tempat yang diizinkan oleh si mu'ir. Contohnya ka'i'arati saubin lillubsihi, seperti meminjam pakaian untuk memakai. Nah, jadi digunakan memang pada tempat yang diizinkan. Fansahaqa au in mahaqa bisti'mali fala dhamana. Maka pakaian tersebut ketika dipakai ternyata luntur. Nah, pakaiannya menjadi luntur, hilang warnanya, ataupun menjadi menjadi hilang warnanya. Nah, kenapa menjadi hilang? Kenapa menjadi luntur? Karena bisti'mali dengan mengisti'malkan, dengan menggunakan. Sedangkan penggunaan pakaian tadi memang dia gunakan pada tempat yang diizinkan. Fala dhamana, maka kalau begitu kasusnya, kejadiannya, maka tidak dibayar. Nah, tidak dibayar oleh orang yang memakai pakaian tersebut sampai luntur.
Nah, jadi sekian pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami sendiri dan bagi para pendengar sekalian. Apabila ada kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian, mohon ditegur. Dan apabila ada kejanggalan, mohon ditanya kepada guru-guru yang lebih paham tentang ilmu fikih. Jangan diambil patokan di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.